salah satu followersku. Cerita datang dari teman kuliah tantenya, kita sebut saja Tante Nining. Nah, jadi Tante Nining ini ceritanya sedang ada KKN di sebuah kampung yang masih tertinggal. Di situ ada seorang nenek yang tinggal sendirian di rumah yang sangat besar. Nah, karena itu pihak kampus meminta ya, di hari ketiga suara yang sama itu kembali dia dengar. Kali ini dia memberanikan diri buat ngelihat apa yang sebenarnya terjadi dan ada siapa di sana. Dan emang gak ada siapa-siapa. Akhirnya dia balik lagi tuh ke kamar dan mencoba untuk lanjut tidur. Posisi dia memejamkan mata tapi masih sadar. Nah, Tante Nining ini merasa ada sesuatu yang terbang di atasnya dan waktu dia buka mata, dia ngeliat dengan jelas si nenek itu lagi terbang tapi cuma kepalanya aja, jadi mirip kuyang gitu. Dan si nenek itu tertawa seram, membuat Tante Nining itu tidak bisa bergerak sama sekali. Teriak pun dia nggak sanggup. Nah, singkat cerita, dijemputlah Tante Nining ini sama keluarganya dengan kondisi masih tidak bisa bergerak. Dibawa ke RS, tidak ada hasil. Akhirnya dibawalah dia ke orang pintar dan menjalani terapi selama berbulan-bulan. Ketika sudah lumayan bisa bergerak, Tante Nining memberitahu keluarganya tentang apa yang sebenarnya terjadi lewat tulisan karena memang dia masih belum bisa mengeluarkan suara. Tapi naas, setelah menulis cerita itu, Tante Nining meninggal dunia dan ternyata setelah kejadian itu, si nenek sudah mengancam Tante Nining untuk tidak menyebarkan cerita itu ke siapapun atau dia akan kehilangan nyawanya. Begitu ceritanya, guys. Semoga untuk Tante Nining ditempatkan di sisi Tuhan. Mari kita doakan supaya beliau bisa beristirahat dengan tenang dan keluarga yang ditinggalkan. Biar kulukiskan tentang sebuah cerita dari followersku, Kak Davin. Kak Davin adalah orang yang suka sekali surfing. Hampir setiap hari dia pergi ke pantai untuk melakukan hobinya itu. Jadi gak heran kalau orang-orang di pesisir itu banyak yang hafal sama dia. Nah, di pantai yang sering dia kunjungi ini, sekitar 2 km ke tengah, itu ada daratan kecil. Terlalu kecil kayaknya buat bisa disebut pulau. Sebenarnya gak dianjurkan sih buat kesana, tapi karena Kak Davin ini tipikal orang yang nekat, ya dia tetap surfing sampai ke sana. Nah, suatu hari Kak Davin itu pernah ketiduran di daratan mini itu tadi. Ya karena mungkin kecapean ya. Terus pas dia bangun, hari udah hampir malam. Panik dong dia, mana waktu itu dia benar-benar sendirian. Di tengah paniknya itu dia ngelihat ada kapal kecil. Dia teriak minta tolong diantar sampai ke pesisir pantai. Gak ada respon apa-apa selain kapal itu yang langsung mendekat ke arah Kak Davin. Di sini dia gak mikir aneh-aneh. Pokoknya dia naik, duduk diem sampai ke pantai dan dia bisa pulang. Tapi yang aneh tuh perjalanan dengan kapal itu terasa kayak berjam-jam. Kak Davin bahkan sempat ketiduran lagi. Rasanya dia tidur itu udah lama banget. Tapi waktu dia bangun, dia justru sama sekali gak melihat pantai. Dan yang bikin dia makin panik sekaligus takut itu adalah dia melihat matahari terbit. Dan satu hal lagi, dia ngelihat dengan jelas ada sosok perempuan tinggi banget, bajunya sobek-sobek dan dia ngegendong kepalanya sendiri. Dia langsung pingsan saat itu juga. Dan pas sadar dia udah ada di pesisir, dikelilingin sama warga. Waktu dia cerita tentang kapal itu, orang-orang seketika diem. Katanya gak ada kapal yang beroperasi setelah lebih dari jam 5 sore. FYI juga, waktu ditemukan itu, badan Kak Davin lebam sana-sini. Nafasnya juga terengah-engah dan kulitnya keriput karena kena air garam terlalu lama. Seakan-akan ya Kak Davin ini berenang di lautan lepas dari malam sampai menjelang pagi. Wah, gila sih ini. Menurut kalian gimana tentang transportasi gaib?